Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pertanyaan yang butuh jawaban segera. Ustaz, ada suami dalam keadaan amarah dan emosi menggebu-gebu mengucapkan talak kepada istrinya. Lalu muncul pertanyaan dalam benak istri. Apakah ucapan talak yang diucapkan suaminya tersebut adalah sah dan berlaku baginya? Atau talak tersebut tidak sah sehingga tidak berlaku baginya? Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hal ini terdapat banyak rujukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan ini. Dalam hal ini, saya sengaja hanya mengambil pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyah, salah satu ulama pengikut mazhab Hambali. Hal ini didasarkan pada klasifikasi yang menurut saya mudah untuk dipahami. Kata beliau, ini kita kutip ya dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Abidin yang berjudul Hasyiyatud Dur Al-Mukhtar. Ini ada di halaman 488 ya. Beliau berkata, saya berkata bahwa Al-Hafiz Ibnu Al-Qayyim Al-Hambali memiliki risalah mengenai talak dalam kondisi marah. Dalam risalah tersebut ia mengatakan bahwa kemarahan itu ada 3 macam. Pertama, adanya dasar-dasar kemarahan bagi seseorang, namun nalarnya tidak mengalami kegoncangan, sehingga ia masih mengerti apa yang dikatakan dan dimaksudkan. Nah, dan dalam konteks ini tidak ada persoalan sama sekali. Artinya apa? Artinya talaknya sah. Kedua, ia sampai pada puncak kemarahannya sampai tidak menyadari apa yang dikatakan dan dikehendaki. Dan dalam konteks ini tidak ada keraguan bahwa apa yang terucap tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Ketiga, adanya kemarahan pada level sedang, yaitu di antara level pertama dan kedua. Artinya ada kemarahan yang sangat sehingga ia keluar dari kebiasaannya. Akan tetapi ia tidak seperti orang gila yang tidak menyadari kemana arah dan tujuan apa yang diucapkannya dan tidak mengetahuinya. Menurut mayoritas ulama, talaknya seseorang yang mengalami kemarahan pada level ketiga ini jatuh. Kesimpulannya, talak sah jika diucapkan secara sadar atau dalam kondisi sadar atau waras. Lalu, bagaimana dengan suami yang menalak istrinya dengan kiasan? Ini tidak sorih, karena talak itu kan ada yang dilafazkan dengan sorih. Sorih artinya tegas, jelas, dan ada juga yang secara kinayah. Kinayah itu kiasan. Kalau yang sorih itu tidak mengandung makna lain, artinya dia itu tidak ambigu, artinya dia itu memiliki hanya satu tafsir, cerai. Jatuh talak saya padamu. Nah, itu contohnya kan. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu, tak pegat kue. Nah, di dalam bahasa Jawa. Nah, ini adalah talak dengan lafaz sorry. Artinya ini talaknya langsung jatuh.
Ya kan, Nabi SAW juga mengatakan 3 perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius. Pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk. Kemudian masalah kinayah. Kinayah itu kiasan. Artinya talak dengan lafaz ini itu tidak diucapkan dengan kata talak atau cerai secara khusus. Jadi tidak ada kata talak dan cerainya. Namun diucapkan dengan kata yang bisa mengandung makna lain. Jika kata tersebut tidak punya arti apa-apa, maka tidak bisa dimaksudkan cerai dan itu dianggap kata yang sia-sia dan tidak jatuh talak sama sekali. Contoh lafaz kinayah yang dimaksudkan talak. Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Nah, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Ya kan? Nah, ini kalimat ini mengandung makna lain selain cerai. Barangkali ada yang memaksudkan agar istrinya pulang saja ke rumah, namun bukan maksud untuk cerai. Bisa jadi di rumah ini sudah sumpek, kemudian mungkin akalnya sudah pendek ya karena banyaknya masalah. Nah, disuruh dulu ke rumahnya. Contoh lainnya, sekarang kita berpisah saja. Lafaz ini pun tidak selamanya dimaksudkan untuk talak. Bisa jadi maknanya kita berpisah di jalan, ya kan? Dan seterusnya. Jadi contoh-contoh tadi masih mengandung ihtimal makna lain. Untuk talak jenis ini perlu adanya niat. Jika diniatkan kalimat tadi untuk maksud talak, ya jatuhlah talak. Namun jika tidak, maka tidak jatuh talak. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Semuanya segala amal itu tergantung pada niatnya. Jadi begitu pula kalau talaknya itu hanya baru sebatas niat, belum diucapkan, nah itu pun juga belum talak, artinya belum jatuh talaknya. Itu pun belum jatuh talaknya. Karena talak itu memang dilafalkan. Nah, jadi kesimpulannya, untuk talak kinayah ini itu perlu klarifikasi ke pihak suami tentang niat dari lafaz kinayah yang diucapkannya. Kamu ngucapin ini serius atau bukan, ya kan? Niat itu apa? Nalak saya atau memang menyuruh saya pulang ke rumah orang tua saya? Nah, jadi perlu ditanyakan dulu niatnya. Kalau niatnya niat talak, ya jatuh talak. Tapi kalau niatnya bukan niat talak, ya tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.